dong, baru juga kita berjumpa sama-sama Ambiar. Pikir Kenapa rebutan mic ya? Iya benar ini punya aku. Ya nggak apa-apa lah rebutan mic. Ada apa sih di Ambiar kalau bulan puasa tuh banyak hadiah kan biasanya? Ada banyak hadiah, tapi sebelum banyak kita ke hadiah, kita doakan Perlan 86 boleh ya? Kenapa? Ini Perlan 86, aduh sedih banget. Kenapa? Sedih sekali, jadi ada satu lagu mereka yang dicekal ya. Dicekal selama bulan puasa karena judulnya adalah Ngemil Sambal Setan ya. Sabar ya. Padahal kalau disebutin judulnya juga sebenarnya nggak nggak. apa-apa lagunya aja kan, tapi masih bisa berkarya daripada Perlan 86 diboykot kan gimana? Oh jangan dong, jangan. Ya mereka mah banyak sehari bisa 3 episode syutingnya, luar biasa. Tuh, lihat aja udah pada kurus sekarang tuh. Semangat Masya ya. Allah, rezeki banget ya. Rezeki ya. 3 kali syuting lo dalam sehari. Berkah ya. Om, biasanya kita yang kasih buat lebaran berarti Om Sekarang dari yang Om kasih. Iya. Tapi kalau mau sama Ambiar tenang. Apa? Om Perlan langsung Om Peran mau bagi borong. Bener ya. Tapi kalau buat sahabat Ambiar, kita yang bagiin hadiah di Ambiar berbagi berkah. Itu tuh nyambung deret. Caranya bagaimana saya? Caranya bagaimana langsung saja Kak Dewi. Ini ada nomor telepon di bawah ini ya. Caranya langsung gampang, telepon aja di 021 791 87700 untuk Jabodetabek dan 021 791 87711 untuk di luar Jabodetabek. Ya kan, ya kan, Pokoknya ya banyak kan. hadiah yang menarik buat kalian yang beruntung. Pokoknya jangan sampai kelewatan ya, karena setiap Nonton sampai pertanyaan itu habis. berkaitan dengan bintang tamu hari ini. Kata siapa Kak? Katanya, termasuk bintang tamu yang satu ini sekeluarga datang guys. Satu Ya. kopi penuh. Berapa orang? 11? Ini Ini dari ya berlima. dari 5 tahun yang Bertiga lalu dong, loh selalu bertiga. jadi bintang tamu kita Iya benar. keluarga ini. Yuk panggil yuk. Luar biasa ya, kita akan panggilkan keluarga selebriti yang selalu kompak Dan termasuk harmonis. kegiatannya. Bener di bulan puasa kita akan cari tahu ada siapa aja Neng. Umar Syarif, Cory Pamela, Salim, Salim, Villa, Husha. Villa, puncak kali ya. Oh iya. Itulah itu. Ya Allah. Ini bajunya udah kompak kan. Halo sayang, apa kabar? Salim sama tante Ayo, dulu. salim dulu. Halo, Mas. Salim. Salim sayang. Ya, salim. Sini. Wih, tuh lihat ijo-ijo semuanya ya. Bagus ya. Memang temanya kue klepon ya hari ini. Kurang lebih. Ini tuh tema Cantik. Lebaran tahun lalu, sake. Iya. Iya benar. Iya, karena kalau tahun sekarang tuh kan temanya Butter yellow. Iya. Butter yellow. Kayak gimana itu? Butter yellow tuh kayak Mentega, warna kuning mentega. Lemonade juga ada. Lemonade. Iya, iya. Ini ya para pejuang Tanah Abang ya. Paham betul ya. Tahun ini tuh kan Nevi ya Kak. Butter yellow. Levi di brownies kan. Buat Neva dong. keluarga yang luar biasa kita semua ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Kalian itu mau loh. Kita ucapin terima kasih dulu. Ya udah. Udah. Ya. Ini Masya Allah ya, Kak Umar Syarif dan Kak Cory ini anak-anaknya itu soleh. Oh, Luar amin. biasa. Amin. Mengajarkan dan mendidik anak salah satunya sebagai pondasi menghafal Al-Quran. Sudah sampai situ beritanya, terima kasih silakan pulang ya. Kita akan lihat. Ya, ini. Iya, oke. Silakan. Cory. Selamat pagi. Ini dari kapan ya? Dari yang pertama dulu deh, dari dia umur berapa udah mulai ketika, mungkin bukan bulan puasa aja kali ya, belajar untuk menghafal Al-Quran, baca Al-Quran tuh dari umur berapa kalian? Kalau biasa? yang ini yang gede mulai sekolahnya karena early dan sekolah Islam kan emang langsung. Jadi dia mulai dari 2 tahun 10 bulan. Ah, 2 tahun? 3 tahun. Ya, jadi pas baru mau masuk 3 tahun dia udah masuk nursery kan. Ah. Nah, dari nursery itu udah mulai tuh Ngapalin hafalan Al-Quran, hadis. hadis, Umur 3 hafalan tahun? doa. Iya, 2 tahun 10 bulan. Karena masuknya maunya early. Nah, kalau dia kebetulan nggak kepengen sekolah cepet-cepet, jadi baru masuk di K2. Oh. Jadi itu umur Pas berapa lagi ya, itu Dek? juga, pas lagi- 5 tahun, 6. Pas lagi 5 pandemi tahun. juga. 4. Masa sih? 4 tahun. 4 tahun. Berarti Kan sebentar. Salim, Ula, Asep. Bukan, Husein. Husein, siapa namanya? Siapa namanya? Husein. Husein. Yang kenceng tuh. Husein. Yang kenceng tuh. Kalau Husein udah diajarin ngaji Jun? Kalau Husein pernah dengerin aja sih, tapi so far kan dia ikut sholat. Dia lagi dibujuk
untuk baca Iqra ya sama kamu Iya, ya. tapi Lagi masih ntar aja gitu, ngajarin. Cuman kalau kayak sekarang nih kayak sholat kan pas gianya imamnya dia ikut waladong gitu ya Sen. Manggilnya apa? Aba? Gia. Gia. Apa Gia? Abi tadinya. Abi. nggak Tapi tahu dia kenapa. diciptain sama dia, diciptain sama dia. Kenapa Salim diubah-ubah? Sebenarnya nggak ada alasan. Asli sih. Kayak nyaman aja di lidah. Sebentar. Nyaman di lidahnya. Suaranya udah mulai berubah ya, udah kembali ya. Udah satu SMA. Udah satu SMA. Kamu SMA. 15. Oke. Udah hafal berapa juz? Kalau dari pengalaman pas SD, 4 juz. 4 juz. 4 juz. 4 juz, 29, 30, 1 sama 2. Kalau Ula, Masya Allah. Ula juga lagi 4 juz menuju 5 ya. Masya Allah ya, jus-jusan lo guys ya. Luar biasa. Kalian udah jus berapa guys? Sebelum dilanjutkan obrolannya, ini bisa geser nggak kakak ke situ? Kayak desek-desekan banget. emang itu nggak bisa jauh dari aku juga bingung. Katanya nggak boleh pegang kalau bilang anto-anto Iya, lah. katanya lagi. Gimana sih Kak? Di situ aja, Wi. Ya, Kita lanjut. Oke. Terus kalian berdua itu gimana caranya? Ya nggak enak dong, masa gitu ngomongnya. Tuhan ya. Jadi mulai sekarang tapi masih tetap hafalan dong jusnya apa namanya? Ada setoran-setoran Setoran. gitu. Jadi dibiasain nih kalau dia sebelum sambil berangkat sekolah itu kita setoran 5 ayat. 5 ayat. Berdua Lima biasanya ayat, kan iya, sahabat berdua. dia aja Susah yang loh. antar. Aku nyetirin. Susah loh 5 ayat, dia satu itu, ayat, dia satu setoran. ayat aja paling enggak. Setoran, iya. Tapi Jadi biar bagus ya, anak. diulang-ulang biar itu biasanya apalagi dia kan sekarang negeri nih. Dia Sekolahnya negeri. udah nggak, bukan Dia sekolah Islam. sekarang masuk ke SMA 8 kan. Wih, pinter banget. Dia dan itu kegiatannya full. Jadi hampir nggak ada waktu lah gitu. Jadi makanya disempetin tuh tiap pagi sih. Tiap Tapi pagi. memang anak-anak sekarang harus dikasih Pondasi agama dia dari betul, kecil itu ya. harus begitu Dari rumah ya. Setoran ponakan-ponakan aku sama mamanya tuh gitu. Mau main ini katanya mau pegang HP. Boleh, tapi baca dulu surat ini. Gitu. Setoran dulu. Setoran dulu Setoran gitu. dulu. Boleh baru. Kalau nggak hafal nggak jadi main HP gitu. Iya, iya. Ula juga sama, ada setoran-setoran semuanya. Iya, harus ada kalau Ula setoran. masih aktif di sekolahnya kan. Jadi kalau kita tinggal di rumah tinggal ngulang-ngulang aja sih. Jadi dia lebih dapet di kelasnya sama teman-temannya sebenarnya. Oke, gitu. berarti peran orang tua ini sebagai bapak dan ibunya bukan cuma mendengarkan mana setorannya, tapi juga mau tidak mau harus terus Ikut lagi mana menghafal mengulang. juga, iya. Oh. Kalau Kori itu kan biasanya kalau masih juz 30 tuh dia biasanya kan nemenin tuh. Jadi otomatis ikut hafal juga. Ikut hafal juga akhirnya. Karena gitu. nemenin. Terus udah gitu setiap malam biasainnya tuh hidupin gitu pakai handphone. Murotal gitu. Yang murotal, yang lagi dihafalin. Jadi kayak kitanya juga jadi ikut Hafal ya, waktu ini sih. Tapi Waktu sekarang Salim. udah 3 ya agak sulit gitu. Coba sekarang kita mau cap cip cup ya, anak pertama sama anak kedua Iya. cap cip cup. Oh, Ula aja deh, Ula. Ula kita mau tantang. Tantang lanjut Al-Qur'an ya saya. Boleh ya? Pula ya. Sebentar, Ibu. Ini Pakai Al-Baqarah mikrofon ayat ya, 100, Ula. 156 sampai 157 sayang. Mikrofon nih. Coba Ula Ula. nih keduanya nih. Kita dengerin dulu Sambung ya. ayat, Kita sambung ayat. Ya. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa ma tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim.
Masya Allah. 158 itu. Senangnya dia pasti orang tuanya. Jadi sebagai orang tua tuh ngajarin tapi sekalian belajar juga. Kalian belajar, walaupun banyak nggak nyangkutnya ya, karena udah kebanyakan yang dipikirin lebih. Emang mereka tuh cepet banget dan emang tepat banget metodenya kalau diajarin emang dari kecil ya kan. Kalau udah dewasa mah Agak sulit. Kalau anak kecil sama kita nih yang dewasa, kalau dia lebih tajam kuping sih anak kecil tuh. tajam Iya. kuping dan Tajam mengingatnya kuping dan cepat. cepet. Jangan seumur Kak Karendela udah belajar udah Nggak anak bisa. Kak. Iya, benar. Kita udah banyak pikiran, bener. Seumur Salim masih oke ya. Dia udah mulai kuliah aja. Iya. Itu tuh udah beda lagi kan pola pikirnya Pikiran ya. udah Kemana-mana. kemana-mana. Iya. Tapi ini anak-anak kalau berhasil setoran, hafalan jusnya nambah, ada reward Dapat gitu hadiah nggak? Biasanya jalan-jalan ke Itali, ke Prancis. Jangan di Itali, Prancis gitu ya. Medan. Medan. Ada rewardnya. Enggak sih, enggak ada ya. Iya, nggak usah Karena udah digitu-gituin, dibiasain nggak aja. usah. gitu. Memang Iya. kewajiban ya. Dibiasain aja. Soalnya kan buat mereka, bukan buat Bener, kita bener. sebenarnya. Walaupun iya nanti insya Allah ntar kelak kalau kita orang tuanya udah nggak ada, buat jadi bekal, jadi doain orang tuanya. Insya Allah. Betul. Penerang kubur. Jalan-jalan mah nggak usah dari hafalan. Kalau rezeki ada mah kapanpun. Bener. Nah, ini ya kita juga mau kasih lihat ada satu kebiasaan keluarga Umar Syarif dan juga Kori Pamela. Tarawih barengnya itu di rumah atau pergi ke masjid? Di rumah. Biasanya di rumah. Jadi Pasti di rumah. dibiasain kita 30 juz itu kita bagi-bagi nih kalau di bulan puasa. Kalau biasanya kalau ula itu juz 1, 2, 29, 30. Terus Awal akhir. Nah, ya sisanya kita bagi 3. Nanti ada di momen malam ganjil kita taraweh, di dalam taraweh itu kita hatamin Quran. Kalian. Jadi dari separuh juz 30 tuh kita masukin ke di dalam taraweh 20 rakaat. Oke. Gitu. Ini udah jadi kebiasaan berapa tahun? Udah jadi kebiasaan ada 3-4 tahun ya. 3-4 tahun ya. Pokoknya semenjak dia sekolah deh. Semenjak dia mulai sekolah kelas 1, ini kan udah kelas 4, berarti udah keempat nih. Udah mulai gitu. Kori sebagai seorang istri dan perempuan satu-satunya di rumah ya, ngelihatnya tuh gimana sih tarawih bareng sama suami, anak-anak Iya, laki-laki iya. semua, terus mencoba untuk khatam Quran bersama-sama. Tujuannya itu sih emang, karena dari awal tuh nikahnya tuh emang bukan cuma buat dunia kan. Jadi biasa kan kalau masih muda kan ya banyak yang deketin apa gitu. Aku emang fokusnya pokoknya pengen cari imamnya yang bukan cuma buat dunia tapi sekalian buat akhirat. Karena yang kakalnya di sana. Nah, udah jalan nih berapa tahun nih kayak? 17 tahun, mau 17 tahun. Itu 17 tahun sekarang. Mau 17 tahun. Gak berasa ya? Gak berasa, 2009. Iya kan masih gak ada si kecil Iya. kan Kak? Mau- Waktu jadi bintang tamu juga masih hamil. Iya. Iya. Ada udah Ini sekarang kecil udah yang, gede banget. yang ini onti dipegangin tangannya sama Hussein. Iya, tapi Dia kalau masih awal hamil juga kecil, masih iya, ada di sini kesini. waktu itu. Iya. Ada rencana nambah 5 lagi nggak? Gak percaya. Satu lagi nih. Atau satu Guys, lagi perempuan. Ini si kecil masih waktu itu masih belum ada loh Iya. guys. Iya. Tapi sekarang udah duduk ke sini. Sekarang udah Sekarang duduk udah di sini sini udah loh. besar Udah banget. belajar Belajarnya lelah banget kayak nggak sahur loh. Kok tahu? Oh, gitu. Jadi hatam Al-Quran setiap Hataman bulan Quran. puasa adalah satu kewajiban buat keluarga. Iya. Aku manggilnya apa ya? Cekori ya. Cekori, iya Cekori cekori. Ya. kalau anak diajarkan puasa, Mas Umar dari umur berapa? Salim awal dulu. 6 tahun. 5 apa 6 Harus tahun? puasanya itu SD diharuskan ya. Kelas 1 SD. Berarti kamu 5 tahun. Kelas 1 SD itu udah 5 full tuh tahun, puasanya. 10 bulan. Itu udah full. Full. Kalau lagi ini, kalau lagi sakit atau apa itu dulu, kalau dulu SD gitu. Tapi kalau misalkan kita tuh pengen anak-anak suka gitu, seneng gitu di bulan puasa. Jadi Happy. jangan ada beban sih, jangan ada beban, pressure ya. gitu. Iya. Itu sih yang kita tanam. Makanya kalau misalkan emang nggak kuat, nggak usah dipaksain. Kalau Jadi, dulu awal-awal gitu. Puasa setengah aja. Terus kita kayak Ula tuh awal-awal ya udah nanti kalau 30 hari ada rewardnya nih. Mau Iya. dia beliin apaan? Itu ya. Gitu. Waktu awal-awal ya, sekarang mah tapi udah. kalau sekarang udah Ya puasanya kalau nggak kuat gini aja jam setengah 12 buka, nyambung iya. lagi. Nanti jam 2 buka lagi. Banyak Itu aja. Udah. itu lah. Atau ikutin tukang kendang jam 7 barusan sarapan tuh. Tapi gimana caranya supaya mereka itu tidak merasa pressure? Tapi kan pasti pernah ada momen di mana mereka aduh pengen buka, aduh nggak kuat. Ini gimana? Iya. Apalagi Ya, nih memang kalau harus tega kalau ya, Kak. sekarang ini nih. Kalau sekarang dia dibangunin sahur itu kadang-kadang masih merem terus sambil ngunyah. Jadi bingung kita gitu. Jadi waktu itu pernah saking nggak kuatnya tuh makanan masih di mulut tuh dia udah tidur.
gitu. Kalau Jadi sahur emang gitu sih anak-anak umur anak-anak segini iya. lah ya. Kalau Salim yang gitu agak aneh ya. Tapi dia nah masih itu dikangenin ya. kita nggak boleh keras, ya kan? Takutnya Iya, dia benar. jadi trauma gitu. Jadi Tapi jadi- Ula kamu gitu? Kamu gitu nggak, Dek? Merem gitu. Merem gitu tiduran sambil kalau makan. Masih gitu ya. Terus kita akhirnya deketin siangnya. Tadi kenapa? Iya, Dek nggak bisa melek dia Bangun. gitu. Adek nggak Oh, bisa tapi melek, susah wajar. melek. Terus Apalagi kita ajak- adek emang ya. Adek ya. Oh masih ngantuk ya, Dek. Namanya juga masih belajar ya. Iya. Tapi yang paling menyenangkan kalau lagi bulan puasa ini war takjil kalau sekarang tuh ya bahasanya. Kulineran jelang Ya, Ramadan. tapi sebelumnya juga mereka ada juga nih misalnya ziarah kubur ya kan atau pulang ke rumah orang tua. Apa tuh Ada. bahasa Sundanya tuh? Ini cucurak, terus botram kalau orang Sunda bilang ya. Munggahan. Ya botram, cucurak, munggahan dan bagian dari kesundaan. Cucuran tuh apa ya, Ki? Cucurak tuh makan-makan sebelum puasa yang rame-rame gitu loh. Oh, cucuran. Papajak tuh ini lebih parah lagi papajak. Papanya macam-macam, makanya di setiap daerah tuh beda-beda. Nah, mereka juga punya kebiasaan menjelang lebaran kemarin seperti apa? Mana coba lihat. Kemana? biar happy kan sekarang banyak banget tuh tren makanan viral gitu. Jadi kebetulan kan suka kulineran, biar happy menghadapi Ramadan sebelum puasa. Jadinya kita ajak tuh biasanya kayak 3 hari apa 2 hari tuh bener-bener khusus paginya di mana Kuliner maksudnya gitu. kulineran. Iya, Nah itu aja mereka udah seneng banget, terus mereka yang pilih gitu. Ini apa nih optionnya, misalnya sarapannya A, B apa C? A, oh berarti makan siangnya kita B, oh yang lain C, apa gitu-gitu. Teh Kori kalau Ramadan gini Teh Kori selalu ganti menu nggak buka puasa? Buka puasa Atau iya, request betul. satu-satu beda-beda? Kadang-kadang gitu, tapi emang seringnya lebih kan kalau misalnya kerja ya, kalau pas lagi bukanya nggak ada di rumah, biasanya mereka lebih sering order yang mereka suka. Mereka suka. Tapi kecuali kalau lagi aku ada di rumah kayak kemarin, mah pokoknya mau daging gitu, misalnya mau makan daging ya berhubung akunya lagi di luar lagi syuting, jadinya ya udah masakin daging tinggal kita beliin, ntar ada orang Harus di rumah. nasi ya buka puasanya di rumah? Apa? Enggak kan biasanya kalau ada keluarga yang bukanya tuh nggak langsung nasi kan? Iya, soalnya ada kalau juga kita keluarga yang enggak, Kita manis dulu biasanya gitu kan. Harus nasi? Kita langsung. Ada kan yang kue-kue dulu kan biasanya. Iya, itu semua. Goreng-gorengan Diamprok. apa. Harus nasi, harus nasi. Kalau Lian apa biasanya? dedak. Kalau aku kolak dulu, makan kurma, habis itu sholat maghrib baru makan nasi. Kalau aku sih salad ya biasanya. Oh, salad. Enggak, kalau Orang semalam kau makan pete. tapi kalau adakah di Arab-Arab maka buka puasanya itu memang gitu Kak, ada salad segede gini, ada surba gitu-gitu kan. Nggak sanggup, gue bawang paling enak ya. Kenapa jadi ngomongin makanan? Iya benar. Ini Maaf ya, soalnya biar kita konsentrasinya langsung terpecah kalau makan. Kita mau kasih lihat juga komunikasi di antara mereka ini ternyata bagus sekali sebagai keluarga, sering Iya. curhat anak-anaknya. Antara anak dan orang tua. Anak curhat ke orang tua, apakah orang tuanya curhat ke anak juga? Iya. Jadi biasanya Ula sama Salim suka curhat sama mama Mang Abi dan Umi. Sering sih, apalagi lagi di perjalanan pulang di mobil kan dianterin sama Gia biasanya. Jadi berdua doang di mobil, ya mulut bosen lah diam-diam aja. Jadi ya cerita aja apa aja yang terjadi di sekolah tadi, ada cerita menarik. Udah mulai curhat suka-sukaan gitu nggak sama teman? Nggak mungkin kalau Salim nggak banyak yang pasti udah nganterin mulai. ngomong ya. Itu kan Salim tuh. Dianya udah bisa ngeliat belum? Nih kayaknya anak gue yang pertama udah mulai suka-sukaan nih kayaknya. Oh bapaknya yang anterin ke rumah. Gimana? Oh gitu. Jadi aku apa ya? Suportif dia, suportif. Suportif biar dia tidak di belakang kita gitu sih. Jadi aku pengen dia bener-bener kebuka. Kalau misalkan emang gimana gitu, suka sama siapa, apa yang kamu bikin tertarik. Cerita gitu. tuh dia. Kayaknya kalau Salimnya mah nggak terlalu excited, cewek-cewek kali di sekolahnya. Tapi kalau Iya, anak repot. umuran dia ini memang harus dikasih ruang sih. Jadi dia mau karena dia tuh lebih apa ya? Egonya tinggi, udah mulai pride gitu, udah. Anak Gen Z sekarang itu. Kalau ini belum. Kalau anak umur segini tuh biasanya kalau nggak dikasih ruang dia nggak mau cerita sih. Umar pernah nganterin dia ke rumah amamnya. Iya sih. Oh, Senang nggak? Salim senang dianterin sama Abah ke sana. Ya sebenarnya yang nganterin mah nggak ngaruh, yang penting destinasinya. Jangan nganterin,
yang penting itu tujuannya. Syukur sih ini. Tapi tuh yang tuh cewek itu tahu kamu dianterin sama Gia kamu, sama papa kamu. Aku bapaknya ngobrol. Ngobrol. Ngobrol bapaknya lah, antara bapak dan bapak. Gitu. Bapak dan bapak. Kamu bisa catur nggak? Ya udah biar Gia aja yang main catur sama bapaknya. Berapa lama tuh di rumah tuh cewek? Enggak. Berapa lama? Kasih waktunya berapa lama, Umar? Apa? Kasih waktunya Awal. Yang penting nggak kelewat itu jam malam lah gitu. Jam malam, Kemarin iya. tuh sampai jam berapa sih? Biasa jam 8:30 ya. Tapi punya bapak kayak gini Beda mah ya asik kayak juga zaman ya nganterin. Beda zaman kita dulu ya Karen ya. Kalau kita dulu sama orang tua bebas, lu mau pulang, lu mau enggak terserah. Karena kita yang kabur-kaburan. Iya. Tapi mau sampai kapan Salim dianterin kira-kira? Enggak, sebenarnya itu cuma buat awal-awal doang. Jadi kalau misalkan kayak kemarin, biar kenal. gimana kamu udah bisa ke rumahnya naik motor, bisa belum? Bisa, yakin, ya udah, Bismillah. Gitu. Ciela Salim. Yang penting, Udah pacaran yang dong penting berarti. aku udah tanamin ke dia. Kamu jaga ini anak orang, gitu. Benar. Jaga anak orang, dan dia perempuan. Jaga sikap, jangan jadi beban ke kita gitu, malah kita Ya kalau Salim memang mau nikah ya kita. Oh, jauh dong. Bagus. Ini kan perkenalan. Kamu jaga ini anak orang seperti Iya. bapakmu menjaga ibu. Jadi semangat nih, jadi semangat.